Ya, baiklah, terima kasih. Jadi perkenalin, nama Babe Zeinih gitu ya. Lahir tahun 1940. Asli lahir di Depok. Dari emak, bapak, nenek, kakek, buyut, kumpe memang orang Depok. Jadi kalau sekarang kita bicara masalah silsilah Babe, dari tahun 60 Babe memang udah ketertarik ke masalah kesenian. Nah kebetulan orang tua adalah salah satu juga orang yang memang orang seni gitu ya. Waktu itu dia mimpin kesenian yang disebutnya tuh Tanji gitu. Nah dari tahun 67 dari Tanji ini kita kalau Tanji aja rasanya monoton, kita modifikasi, kita bikin Lenong. Itu dari tahun 67 tuh Babe di sini udah diriin, udah ada Lenong, namanya Lenong Depok gitu ya. Nama Lenongnya itu Sinar Fadjar itu. Sinar Fadjar Pancoran Mas itu. Jadi satu-satunya Lenong di Depok dulu adalah Sinar Fadjar. Dan terus ada juga di Lenong, terus ada lagi selain di Depok, di Beji juga ada Lenong. Terus di Tanah Baru juga. Nah di Depok di sini di Pancoran Mas itulah Sinar Fadjar yang mau dirikan dari tahun 67 gitu. Ya kalau kita bicara masalah Lenong, Sinar Fadjar, ya kalau masalah anggotanya, ya tuh di samping memang itu ada anggota keluarga, ada orang-orang juga yang dari luar yang jadi anggota Lenong. Ya rata-rata sekarang tuh kebanyakan udah pada nggak ada, udah pada meninggal gitu ya. Nah sedangkan kalau masalah mentas yang namanya Lenong Sinar Fadjar itu ada yang paling jauh itu malah udah dua kali kita mentas itu di Pulau Seribu, di Pulau Tidung. Itu dua kali itu. Kita tahun 68 itu dipanggil main di Pulau Tidung itu. Sama bandar ikan di sana waktu itu tuh, Juragan kapal di dia hajatan. Kita pernah dua kali itu yang paling jauh tuh. Selebihnya ya di sekitar Depok dan sekitarnya. Nah cuman suka dukanya Lenong pada zaman itu, nah sukanya kita tuh pada zaman itu yang namanya pemain Lenong, pajak-pajak Lenong tuh nggak mikirin masalah duit. Gue mau dibayar berapa kayak bayar, yang penting gue udah di panggung udah happy gitu, udah senang banget gitu. Nah dukanya ya kalau pada zaman itu kendaraan nggak kayak sekarang. Jadi kalau kita mau main dari kampung, dari tempat kita ke kampung lain, ya jalan kaki itu bisa berjam-jam itu ya. Sambil berbawaan itu alat-alat musik, dipikul, yang dijunjung, yang diteng-teng. Ya kita mau naik apaan ya, mobil nggak kayak sekarang. Maka jalan kaki itu ya pulang perginya itu sukanya. Ya tapi kalau bicara masalah seni, karena yang namanya seni itu kan asal-kata senantiasa indah. Nah kalau yang namanya seni itu udah indah aja itu. Indah dilihat, indah didengar, indah dihayati gitu ya. Indah dirasain. Jadi kalau yang namanya seni itu udah indah aja. Nah, ya kalau sekarang ya enak. Kalau seniman-seniman sekarang, khususnya seniman tradisional, udah ada duitnya. Ya kalau dulu mah kita tuh ya emangnya berbahasa kata naik di panggungnya gitu udah gilang banget gitu ya. Kalau sekarang mah enak, namanya udah ada nilainya. Ya makanya bersyukurlah para seniman-seniman seni tradisional yang sampai sekarang masih eksis, masih aktif. Karena kita sekarang biar gimana juga kita nggak bisa nutup mata, yang namanya pemerintah itu udah ngeliat, udah mikirin nasib daripada para seniman-seniman tradisional gitu. Ya waktu itu memang pencariannya ya kalau dia kagak manja, kalau dia kagak manggung, dia kagak punya duit gitu ya. Kalau sekarang ini kita bersyukur pemerintah itu udah menyediakan wadah, menyediakan tempat, ada tempat dia berkreasi, ada tempat dia untuk menyalurkan bakat-bakatnya dia. Ini kita harus bersyukur. Makanya menurut saya selaku orang yang
bahasa kata udah kenyang makan asam garam di bidang seni. Jangan sampai seni tradisional kita ini punah, jangan sampai hilang, harus tetap sampai manapun harus dilestarikan. Karena kalau saya sendiri seorang pelaku seni, saya itu udah punya udah punya slogan. Gua kalau nanti ada kata gua sampai kagak ada umur kesenian tradisional ini sampai terbengkalai, sampai enggak dilestarikan, mati gua melotot gitu ya. Tapi kalau memang ya kesenian tradisional pada waktu yang nanti ini akan tetap dilestarikan, akan tetap dipertahankan, mati gue juga merem itu, gue ninggalin dunianya juga tuh rasanya plong gitu ya, karena tuh warisan yang kita udah berikan kepada anak cucu kita itu ternyata itu masih dilestarikan, masih dipertahankan. Nah itulah kira-kira ungkapan dari salah seorang seniman yang sampai saat ini kita masih bertahan hidup. Karena kalau saya berbicara masalah seni dan budaya bukan katanya, karena kita ini adalah pelakunya. Ya saya kira itulah sementara apa yang bisa saya ungkapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.